Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku berada di stasiun Blitar. Hari ini aku akan menuju ke Kertosono untuk naik bus menuju ke Jakarta. Jadi akhir-akhir ini tuh aku mikir ya, kok kebanyakan naik bus rute Malang Jakarta. Oke, aku akan coba yang lainnya, yaitu Surabaya Jakarta. Cuman yang angkatan pagi, kalau aku ngejar dari Blitar, aku agak susah teman-teman. Makanya aku tadi sengaja ngecek bus yang bisa exit tol, mode exit tolnya tuh yang dari Surabaya adalah KYM Trans. Dan kalian juga udah kangen kan, penasaran dengan kabarnya KYM Trans sekarang. Oke, hari ini kita akan naik kereta api Malabar dari Blitar menuju ke stasiun Kertosono. Sebetulnya aku udah ada tiket sih tadi pagi jam 6 naik kereta api Penataran ke arah sana jam 6. Semalam kan nggak tidur, habis sholat subuh ketiduran, bangun-bangun jam 6 ya keretanya udah lewat. Akhirnya aku beli tiket kereta api Malabar ini dengan tarif khusus Blitar Madiun Rp100.000. Itu bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Ini keretanya udah mau datang nih. Dari arah timur, hadirin di jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta api Malabar. Kereta api Malabar di nomor KA 69 jadi jam stasiun Kereta api Malabar ini adalah kereta api tujuan ke Bandung, startnya dari Malang pagi. Dan dia ini ada 2 jadwal, berangkat pagi dan berangkat sore. Terus kita langsung aja masuk. Kebetulan aku di kereta ekonomi eksekutif 4. Perjalanan dari sini ke Kertosono itu kurang lebih sekitar 1 jam. Kita nanti akan sampai di sana jam 8:30. Kereta yang ninggal aku tadi, yang berangkat dari sini jam 6:02, itu nyampe sana itu sekitar 8:20. Kita 8:30, jadi selisih 10 menit. Dan dia kan harus putar lokomotif di stasiun Kertosono, harusnya ketemu sih. Ini aku mau istirahat dulu, mau tidur dulu, ngelanjutin tidur yang tadi sempet tertunda. Cuma tidur saat keretanya ketinggalan. Akhirnya kita ngejar menggunakan kereta api Malabar ini teman-teman. Kemarin kan aku pengen nyobain KYM Trans angkatan pagi, yang mana KYM itu naik turunnya tuh bisa di exit tol sampai di Dumpil Madiun sana. Cuman kemarin aku ngecek di Redbus itu nggak ada titik naik dari exit tol Kertosono, adanya di Jombang, jamnya 8:35 kalau nggak salah atau 8:40. Terus aku bingung nih, wah gimana yo? Akhirnya kita pakai jurus ordal. Nah, aku tadi tanya sama temanku yang kerja di KYM, Mas bisa nggak kalau misalkan aku beli tiket, nanti aku minta tolong bilangin ke kru aku naik dari exit tol Kertosono. Alhamdulillah orangnya bilang gini, udah beli aja tiketnya di Surabaya, nanti aku yang ngatur. Oke, tak klik titik Surabaya. Nah, di Surabaya itu ada 2 titik. 7:30 itu dari terminal Bungurasih. Dia nggak langsung ke arah keluar Surabaya teman-teman. Dia muter dulu di poolnya yang ada di dekatnya Bandara Juanda, jam 8 jadwalnya. Dari Bungurasih 7:30 itu sekitar 90 menit akan nyampe di Kertosono. Cuma tadi belum jam 8 pas kalau nggak salah, aku di Sherlock sama krunya itu udah lepas dari garasi. Wah cepet banget ini, agak was-was sebetulnya teman-teman. Kita kan nyampe 8:30, belum jalannya, belum naik grabnya, belum nunggu grabnya, takutnya busnya nunggu. Tapi aku lihat estimasi dari titiknya dia sampai ke exit tol Muldoko itu 1 jam sih, bener jam 9. Cuman kita tahu sendiri, KYM kan Hello Kitty balap, takutnya dia lebih cepet dari perkiraan Google Map. Aku yang nggak enak sama krunya, malah nanti nunggu di exit tol. Ya semoga aja keretanya ini tepat, cepet dapet grab, dan aku yang nunggu, bukan busnya yang nunggu. Nah ini dia teman-teman kereta yang tadi pagi ninggal aku nih. Kereta komuter lain Penataran yang berangkat dari Blitar itu jam 6:02, sekarang 8:29. Kesusul kan.
Agak sedikit bernafas lega karena aku tadi lihat di share live locationnya krunya KYM Trans, dia baru keluar atau baru masuk di gerbang tol Warugunung 8.30 tadi. Kita sekarang keluar cari ojek online menuju ke gerbang tol. Jaraknya dari sini ke gerbang tol lumayan jauh sih teman-teman. Kita udah berada di luar stasiun Kertosono dan untuk ojek online harus keluar ke sana, ke perempatan depan sana di daerah Telkom. Ya jalan kaki sekitar 100-200 meter lah. Oke, kita langsung aja ke sana. Tarifnya 18.000 teman-teman. Tadi sih Pak driver Gojeknya nge-share di sini. Oh di sini. Ya, itu orangnya. Bismillah. Sampun. Jam 8.48 kita udah berada di Masjid Muldoko di exit tol Bandar Kertosono. Nah di sini tuh juga banyak bus yang ambil penumpang ya, karena untuk bus yang rute Trenggalek Surabaya yang lewat Tulungagung sama Kediri, ATB sama Patas ngambil penumpang terakhir di sini. Nah di situ udah ada polisi berhenti tuh. Itu ngetem, lalu dia akan langsung masuk tol menuju ke arah Surabaya. Beberapa bus yang rute misalkan dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari Malang, dari Madura itu biasanya juga sekitar siang apa sore gitu ngambil penumpang di sini teman-teman. Karena di sekitar sini juga banyak agen bus, salah satunya agen bus yang ada di seberangku ini. Nah, aku udah janjian sama krunya bus KYM Trans untuk naik dari sini. Nggak tahu dia nanti putar di sana atau keluar putar di sini ya. Kayaknya putar di sini deh biasanya. Putar di sini langsung nanti masuk tol lagi ke sana. Ya mungkin 10 menitan lah. Dia udah lepas Mojokerto tadi. Cepet harusnya. Jam 9 kurang 3 menit terpantau ada bus M-Trans yang ambil penumpang di agen seberang teman-teman. Langsung putar balik. Ini kayaknya yang mana yo? Angkatan pagi. Oh. Oke. Oh Volvo. Ini angkatan pagi itu teman-teman. Pagi Malang Poris. Experience Sunrise. Kayaknya berangkat jalannya bareng nanti. Soalnya dia servis makanya nggak keluar tol. Kita nggak keluar tol. Kilometer 519 kita. Kalau dia di rumah makan Titin keluar tol Caruban. Perasaan nggak datang, udah 10 menitan. Tak lihat di map ternyata dia exit di gerbang tol Jombang, terus balik lagi. Ini udah mau masuk tol lagi teman-teman. Ya semoga 5 menit lagi lah. Ini Rosin angkatan pagi Malang Bogor juga exit di sini untuk ambil penumpang. Ini jauh banget ya? Oh, agaknya kayaknya sebelah sana sih harusnya. (9.15) kalau aku lihat di map dia udah exit tol situ teman-teman di gerbang tol. Oke, kita persiapan geser ke depan situ kayaknya. Ya, ketutupan truk. Ini Rosalianya udah berangkat. Nah, itu Hello Kitty warna merah. Kitty balap. Woi. Asli ganteng banget. Hino RK nggak sih ini? Wah, kita samperin ya, sambil bawa tas. Oke, Sun. 9.18 kita berangkat dari Muldoko.
Masjid Muldoko, exit tol Kertosono. Ini agak unik ya. Oh, ini tuh sekat tapi dia bikin sendiri kayaknya. Lega banget gitu loh teman-teman. Ini pakai mika. Oh, kaca. Kaca mika sih. Tapi luas, enak nih kayak gini. Ada tulisan di atas, waktu istirahat dan sholat cuma 20 menit aja. Oke, dilarang ngecas powerbank di dalam bus ataupun laptop juga. Asli sekat model kayak gini baru pertama kali aku nemuin teman-teman. Enak loh. Jadi misalkan kita mau ngerokok di depan, itu asapnya nggak masuk ke dalam, dan juga yang bagian penumpang itu view-nya luas. Ya udah kayak nggak pakai sekat aja gitu, cuman bawahnya di blur gitu aja. Saat ini aku udah berada di dalam bus KYM dan aku coba duduk di kursi yang belakang. Bus ini memiliki konfigurasi tempat duduk dua-dua dengan total ada 28 seat aja. Dia pakai kursi rimba kencana yang exclusion yang gede, jumbo, dan dilengkapi dengan selimut serta bantal. Selimutnya ini pakai bed cover teman-teman, jadi tebel. Cuman yang aku perhatikan, kursi yang depan yang aku naiki, yang aku duduk itu legroomnya atau ruang kakinya ini lumayan sempit. Nah, kalau kita mundur di belakang, apalagi di nomor berapa ini yuk? F1, F2, ini tuh longgar banget kakinya asli. Cuman minusnya di belakang itu agak panas teman-teman. Terus juga ada tempat ngecas HP, tapi nggak boleh untuk ngecas powerbank ya. Di belakang sini juga ada toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Ini bus lagi berjalan di ruas tol Caruban menuju ke arah Madiun, dan keterisian penumpang kayaknya setengah sih teman-teman. Ya 10-12 lah. Mungkin kalau kayaknya kurang nyaman aku pindah ke belakang, tapi gerah sih. Yang di depan itu malah dingin teman-teman, yang di belakang malah gerah. Oh ya, habis ini kita akan review snacknya ya. Ketika naik dari Kertosono tadi aku langsung dibagiin snacknya. Ini snacknya ini di packaging kayak gini, goodie bag kayak gini. Ada tulisan KYM, Kitty KYM, kontaknya bus KYM. Udah itu aja sih. Kita lihat isinya ya, kita buka. Udah sih isinya ini doang, air mineral 600 ml, lalu ada susu, ada roti croissant deli, dan waffle tango. Jadi ada 4 item. Lumayan sih. Harganya cuma Rp360.000 aja dari Surabaya, Jakarta hingga tujuan akhirnya bus ini tujuan ke Bogor, Bubulang. Kayaknya di kursi antara 1A dan B1, A1, B1 ini jaraknya renggang banget ya. Kayaknya yang depan ini mundur dikit bisa deh. Ini longgar, ini juga longgar banget, ini longgar. Yang depan itu pas teman-teman, jadi untuk selonjor harus pembatasnya itu, partisinya. Aku juga baru sadar kalau bantalnya pun juga motifnya Hello Kitty, tapi kayaknya
udah waktunya dicuci deh ini. Benar-benar best Hello Kitty balap. Dari tadi aku lihat larinya di atas 100 terus, dan di depan sana ada double deckernya 27 serta double deckernya Rosalia Indah, sama-sama kantor pagi menuju ke arah Jakarta. Di depan ini ada SKN Holiday, bus wisata asal Sragen. Kalau aku lihat sih platnya BL, dan SGN itu rata-rata tronton. Berarti ini X-nya JRG apa ya? Trontonnya nih. Jetbus 3 lagi. Kita sekarang udah sampai di kilometer 519. Jam berapa nih? 10.51. Tadi sempat ketiduran sejenak, tiba-tiba udah parkir di sini aja. Oke, kita servis makan di sini teman-teman ya. Asli bis ini walaupun Hino RK tapi nyaman loh. Suspensinya Airsus ternyata. Oh, pantesan. Oke, kita makan dulu. Salah satu yang bikin aku seneng ketika servis makan di sini tuh menu makanannya banyak banget. Itu ada mendoan, ada ayam. Silahkan hindari KYM servis makannya bagian situ. Sayurnya banyak banget cuy. Yang cari tahu ada di belakang. Ada ikan, ada lele, ada ayam, ada telur, lengkap banget di sini. Asli menyenangkan sekali di sini. Aku kayaknya udah lama nggak servis makan di rumah makan RBT nih teman-teman. Kayaknya sekarang diperluas deh. Iya, dulu cuma segini doang, sekarang sampai ke sini juga RBT juga ada. Di dalam situ juga ada tempat khusus. Mereka kan melayani beberapa PO yang punya kelas atas ya. Kayak salah satunya Gunung Harta Transport Solution yang double decker, yang Bandung atau Jakarta dari Sanya Malang itu makannya di sini teman-teman sekarang. Sekarang jadi luas karena emang enak sih pilihan menu makanannya sih. Kita coba lihat. Di sini kita bisa milih teh ataupun jeruk. Aku milih jeruk, bisa anget, bisa panas. Kalau di sini ada semangka, dan di sini tadi aku milih mendoan satu, itu free, bisa perkedel, bisa mendoan, dan lauknya aku pilih rendang. Tadi ada ikan, ada lele, ada ayam, aku rendang. Sebetulnya mau yang telur sih, cuman telurnya kayaknya nggak ada hari ini. Sama ada daun pepaya. Oke, aku habis ini mau makan dulu dan lanjut ke depan. Alhamdulillah kita udah selesai servis makan, bener-bener lega dan puas banget aku. Makan di sini tuh enak banget, dan salah satu yang paling aku demen toiletnya gratis cuy, pria maupun wanita. Di rest area 519 Sragen ini emang salah satu titik spot yang cukup rame di lintasan tol Trans Jawa, apalagi untuk bus-bus antar kota antar provinsi ya. Sragen ini cukup potensial karena misalkan bus dari Jawa Tengah ke arah Bali itu biasanya servis makan di wilayah sini. Kalau nggak Ngawi, Caruban, yo Sragen. Kayak kemarin PO Surya Bali yang dari Secang Jogja servis makan di sebelah sana sih, yang sana yang RBT tapi yang A. TVD juga
Terus ada Gunung Harta yang merah. Itu kalau nggak salah yang Jakarta Denpasar atau Denpasar Jakarta ya. Ada salah satu yang diantara itu yang masuk sini. Gunung Harta hijau juga masuk di rumah makan RBT ini. Banyak sih, ada Damri juga yang dari Jogja ke Denpasar juga di RBT, tapi yang di sebelah sana teman-teman. Memang RBT ini salah satu rumah makan terbaik yang ada di wilayah timur. Dulu yang masuk nggak begitu banyak sih, kayak KYM, Narendra, itu aja. Terus sekarang udah mulai banyak, termasuk Restu Panda yang dari Malang pun juga servis makan di rumah makan RBT ini teman. Oke, sekarang kita lihat busnya, kita mendekat. Ini busnya Legacy SR2 XHD, tingginya 3,9. Dia udah built-in air suspension dan pakai velg aluminium. Velg aluminium baut 8. Ini dulu sempat langka sih. Aku terakhir naik KYM itu kurang lebih sekitar 7-8 bulan yang lalu. Kala itu aku naik yang Skylander R25-nya, masih satu unit. Belakangnya ada gambar penari piring khas Sumatera Barat, tapi masih ada Hello Kitty-nya. Sekarang di mana? YTTA. Jadi ini adalah unit yang masih beroperasi di KYM teman-teman. Masih dengan livery imutnya. Walaupun imut-imut kayak gini, larinya juga josis. Lari 110, 120 tetap stabil. Velgnya pakai velg aluminium. Menyenangkan sekali. Habis ini kayaknya bisa kan berangkat deh. Oh iya, bus KYM itu setiap hari ada keberangkatan pagi itu 2, setengah 8 sama yang setengah 9. Untuk yang setengah 8 ini dia tujuannya ke Bebulak. Sedangkan yang setengah 9 itu 1 jam di belakangnya bus ini, dia berangkatnya itu jam setengah 9 dari Bungur, jam 9 dari kantor KYM dekatnya Bandara Juanda, dan dia tujuannya ke Poris, terminal Poris. Untuk yang sore banyak. Dulu sih banyak, tapi sekarang kayaknya nggak begitu banyak deh. Sleepernya pun dulu ada, sekarang kayaknya udah nggak ada. Ini bus Cinta Bella berangkat menuju kemana nggak tahu. Bus pariwisata. Aku terakhir mampir di 519 ini sekitar 2 minggu yang lalu. Kali itu aku naik bus Sinar Jaya angkatan pagi dari Malang tujuan ke Jakarta. Cuman aku turun di Cirebon. Makanya di sana rumah makan Si Rejeki. Di barisan bus pariwisata itu teman-teman, tapi agak ke ujung sana. Biasanya habis ini Gunung Harta yang angkatan pagi datang sih, karena dia Gunung Harta itu nyampe atau berangkat dari Malang aja sekitar jam 7, agak belakang dia. Dan ngomongin RBT di 519 ini, kayaknya RBT hampir nguasain nih. Di situ ada RBT juga, rumah makan RBT. Ini RBT, lalu di seberang juga ada RBT, di Salatiga juga ada RBT, terus ada di mana lagi aku lupa. Dengar-dengar juga mau buka di barat sih, di wilayah Jawa Barat atau gimana gitu. Wah, kalau buka di barat yo banyak yang pindah ke RBT teman-teman. Nah, itu kayaknya penumpang udah pada naik. Oke, kita langsung aja menuju ke bus karena panas banget di sini. Oke, 11.25 dicek penumpangnya udah komplit, kayaknya persiapan mau berangkat. Kru atau drivernya masih udah persiapan mau ke sini tuh. .26 kita kembali melanjutkan perjalanan. Itu bis Cinta Bellanya masih di beneran yang tadi barusan lewat. Kayaknya bareng nih, kalau kita nggak nyolar bareng harus, tapi kayaknya nyolar deh kita. Oh enggak, berarti bisa bareng sama M-Trans yang Volvo tadi. Lah, nyolar ternyata. 11.31 selesai isi solar, lanjut perjalanan menuju ke arah Jakarta. Sekarang kita lagi ada di tanjakan Salatiga teman-teman, Bawen Salatiga. Ya kayak gini kalau Hino RK, jalannya pelan, santai, nggak bisa dipacu gaspol kalau di tanjakan kayak gini. Tapi kalau di jalan lempeng, wah berani diadu. Ini aku bangun-bangun, bis udah persiapan
di rest area 229. Kayaknya dia isi solar deh, soalnya di 519 kayaknya jatahnya nggak terlalu banyak. Bener sih, kita lagi antri solar. Aku tak sekalian sholat di masjid sebelah. Di sini yang ngisi solar ada beberapa, ada Rosalia, ada Tam, dan tentunya bis kita yang paling imut sendiri liverinya. Kita sholat dulu teman-teman, sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Karena tadi kita nggak sempat jumatan. Gimana mau jumatan mau di atas bis? Rest area kilometer 229. Di sini luas banget yo. Tempat istirahat beberapa truk dan bus isi solar. Loh, ada Rosin JB5 asli Palur buatan Grompol. Tamnya kayaknya udah mau selesai. Depan lalu bus kita. Oke, kita langsung aja sholat. Kita udah selesai sholat teman-teman. Ini kayaknya belum gerak deh yang pompa sebelah ini. Masih ada JB5 nya nih di sini. Dan kita udah ngisi solar tuh bus kita. Sampingan sama Volvo angkatan paginya Rosalia Indah. Gak tahu tujuan kemana tuh yang Volvo-nya Rosalia tuh. Kita masih nunggu proses pengisian bahan bakar teman-teman. Aku juga baru tahu kalau bus yang aku naiki itu dia pakai pintu pneumatik. Jadi ketika pas mesin dimatiin, ini dia nggak bisa buka. Volvo SDD 113 mana ya? Bus kembali melanjutkan perjalanan. Kini kita udah sampai di kilometer 93. Mungkin kita nyampe di Pulau Gebang yo jam 6 maghrib sih teman-teman. Mati. Apa? Satunya sudah turun. Satunya udah. Nah, ini. Sony. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita udah sampai di terminal terpadu Pulau Gebang tadi jam 18.32. Jadi dari titik kita berangkat di Kertosono itu 9 jam 14 menit. Bukan waktu yang cepat sih sebenarnya, standar sih. Kalau dihitung dari dia berangkat dari Surabaya di poolnya dekat Juanda, berarti dia sekitar ya 10 jaman lah ya. Nyampe sini biasanya nggak terlalu gelap, ini udah agak gelap karena tadi di
Karawang sampai ke sini tuh agak macet. Jadi nggak bisa kenceng. Ya wis, masuk sini pas jam maghrib, barusan gelap. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video perjalananku dari Kartosono sampai ke Jakarta ini dengan bus KYM. Ini cukup mengobati rasa rinduku terhadap bus Hello Kitty balap itu. Terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.